Jalan-jalan ke kota Cianjur, beli jamu yang sangat manjur, pegang amanah secara jujur, kelak hidupmu menjadi mujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa untuk share aktivitas aku lagi. Nah ini tuh ceritanya aku lagi mau nyusun piring, kerak piring. Tapi sebelum itu tuh aku mau susun dulu untuk rak tudung saji ini ya teman-teman. Nah sambil kalian lagi ngikutin aku untuk ngeberesin cucian piring aku ini, aku tuh mau sedikit cerita-cerita ke kalian. Karena memang kemarin tuh lumayan ada beberapa pertanyaan gitu ya, dan aku tuh belum sempat balas di kolom komentar. Mungkin aku jawabnya itu di sini aja ya teman-teman, biar sekalian menjelaskan. Nah kemarin itu ada yang bertanya sama aku, Bun gimana sih caranya agar video itu terlihat terang? Nah yang paling utama itu tentu pencahayaan di rumah kita ya teman-teman. Di rumahku itu semua ruangan itu menggunakan lampu watt besar ya teman-teman. Dikarenakan apa? Kalau misalnya kita sebagai konten kreator, memang yang paling utama itu menurut aku ya penerangan gitu ya, kayak pencahayaan. Jika misalnya kita itu tuh untuk rumahnya tuh kurang terang, otomatis juga untuk kualitas dari video kita bakalan kurang juga gitu ya teman-teman. Lalu ada juga yang bertanya sama aku, apakah aku menggunakan ring light? Jawabannya tidak. Semua video aku dari pertama kali aku bikin YouTube sampai saat sekarang ini, aku itu nggak pernah pakai ring light, bahkan aku tuh nggak punya ya teman-teman. Jadi semuanya itu memang mengharapkan dari lampu bawaan dari rumah aja, dan juga setelan dari handphone aja ya teman-teman. Karena kan kalau misalnya dari handphone tuh bisa aku atur untuk pencahayaannya, dan nanti pas aku ngedit bisa sedikit aku filter agar bisa sedikit lebih terang gitu ya teman-teman dari aslinya. Dan ada juga yang nanya sama aku, Bun kenapa kalau misalnya aku bikin video itu tuh jadi kelihatan silau? Nah coba kalian klik lama di bagian layar, lalu kalian atur untuk pencahayaannya. Itu sih biasanya cuma efek dari pencahayaan yang terlalu tinggi atau yang terlalu cerah, jadi bisa diturunkan sedikit untuk pencahayaannya. Dan pastinya ya teman-teman, kalau misalnya mau bikin video YouTube itu bagusnya untuk kameranya itu kita menggunakan kamera belakang. Dikarenakan apa? Dikarenakan kamera belakang itu menurut aku untuk tingkat fokusnya itu tuh jauh lebih baik daripada kamera depan. Kalau misalnya kita menggunakan kamera depan itu tuh juga berpengaruh, kita itu jadi bolak-balik ngelihat ke arah kamera gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kamera belakang itu kita nggak bakalan bolak-balik ngeliatin kamera kayak gitu. Oke, kita balik dulu ke video ya. Nah, di sini tuh aku lagi masak, dan di sini aku lagi masak menu yang ya favorit di rumah lah ya teman-teman. Itu tuh lagi goreng jengkol, dan ini aku lagi ngulekin cabe. Ya seperti biasa aku mau masak pakai cabe hijau, dan kalau pakai cabe hijau biasanya aku rebus dulu untuk cabe rawit, cabe muda atau cabe hijau. Lalu bawang merah ya, aku nggak pakai bawang putih karena beneran kalau misalnya pakai cabe hijau aku tuh nggak suka kalau ada bawang putihnya. Oke teman-teman, kita balik lagi ke cerita yang tadi ya. Ada juga yang tanya sama aku, Bun kenapa kalau misalnya pas bikin video itu tuh gambarnya tiba-tiba terang, tiba-tiba gelap kayak gitu ya. Nah itu tuh juga efek dari kalian yang belum mengunci pencahayaan dan fokus. Biasanya kalau kita udah kunci pencahayaan sama fokusnya itu tuh tetap kadang tuh suka masih ada sih teman-teman, gelap terang, cuman dia nggak bakalan terlalu yang ketara banget gitu ya, palingan cuman sedikit gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak disetel itu bener-bener deh teman-teman kayak nggak enak banget dilihat videonya. Dan juga pastikan ketika kalian mengambil video itu tuh perhatikan dari mana angle kalian mengambilnya ya teman-teman, karena memang itu tuh sangat berpengaruh sekali dengan kualitas video. Misalnya kalau misalnya nih ya di rumah kalian terlalu banyak jendela gitu ya, mungkin kalian bisa sedikit tutup dulu pakai hordeng biar nggak terlalu silau, atau jangan ambil video dari arah yang berlawanan dengan cahaya kayak gitu ya, agak dikesampingkan gitu mengambilnya, jangan bertatapan langsung dengan cahaya kayak gitu ya. Kecuali kalau kita di luar kan bener-bener full gitu ya cahayanya. Tapi kalau pas di rumah itu tuh jangan kalian coba-coba fokuskan cahayanya itu tuh
ke arah jendela itu. Misalnya kayak aku di dapur ini kan, jadi kalau pas lagi bikin konten kayak gini tuh fokusnya itu jangan di tentang jendela itu, kalian kliknya itu di bagian lain yang mungkin kalian nggak bakalan nggak bakalan mondar mandir. Misalnya kayak aku di sini biasanya aku sih kunci pencahayaan itu di bagian atas ya, jadi kalau misalnya aku mondar mandir itu pencahayaannya nggak bakalan goyang. Oke deh teman-teman, seperti itulah ya untuk beberapa pertanyaan itu aku udah bantu jawab ya teman-teman. Dan kalau misalnya aku itu ya teman-teman, dari semenjak aku nge-YouTube itu memang pencahayaan di rumah itu yang paling utama ya. Aku tuh memang nggak pernah menggunakan lampu tambahan. Kadang itu kalau misalnya objek yang dekat itu pengen aku videoin agar lebih jelas, biasanya aku cuma menggunakan flash handphone aja, karena beneran aku tuh nggak pernah menggunakan ring light sama sekali. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya lagi. Nah di sini aku itu lagi numisin sambal cabai hijaunya ya. Terus jangan lupa buat dikasih garam, sama juga dikasih micin pastinya. Karena kalau misalnya masak sambal tanpa micin itu rasanya kayak kurang sedap. Nah di sini langsung aja aku masukin untuk jengkolnya, diaduk-aduk biar jengkolnya itu tuh meresap untuk si bumbu-bumbunya. Dan sambil nungguin jengkolnya itu dan cabenya matang sempurna, di sini aku juga sambil buat beberes. Beberes sambil masak seperti ini tuh sebenarnya kalau misalnya kita itu belum terbiasa mungkin bakalan berasa berat ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita itu udah terbiasa gitu ya, ini tuh bakalan enak aja sih buat kita itu ngelakuinnya. Nah teman-teman, ada juga kemarin itu yang nanya, Bun gimana sih caranya biar kayak kita itu semangat ngonten gitu ya. Kalau aku sendiri sih teman-teman, aku jadikan konten ini tuh sebagai kebiasaan setiap hari gitu. Jadi setiap hari itu memang udah aku biasakan aku selalu ngonten. Makanya setiap hari itu bener-bener nggak berat sama sekali buat aku mulai ngonten, kecuali dalam masa-masa mood yang memang lagi nggak bagus ya. Kayak misalnya pas lagi awal-awal kita itu lagi datang bulan, nah itu biasanya kan mood kita rada rusak tuh ya di situ. Jadi kalau misalnya pas momen kayak gitu tuh ya kadang aku nggak paksain gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak ada halangan dan rintangan yang yang serius kayak gitu ya, biasanya memang aku tuh selalu nge-record. Walaupun terkadang itu aku agak rada mager ngedit, tapi kalau misalnya untuk nge-record itu pasti aku selalu semangat. Dan aku tuh selalu menanamkan di diri aku, jika ada sesuatu kegiatan yang memang pantas untuk direkam tapi nggak aku rekam, itu bakalan sayang banget gitu ya. Dan biasanya aku nyesal di kemudian. Makanya setiap aku beraktivitas memang pantas untuk divideokan ya aku videokan. Nah teman-teman, alhamdulillah ya menu aku hari ini tuh udah mateng. Itu ada sambal ikan dan juga jengkol. Tadi tuh ikannya memang aku pisahin separuh ya teman-teman, tuh buat anak-anak yang nggak pakai cabe, tapi itu tuh udah dikasih garam ya teman-teman, jadi tuh udah ada rasanya. Palingan nanti kalau anak-anak makan tinggal makan pakai ikan goreng itu terus dikasih kecap gitu ya biar lebih sedap. Oke, beres masak di sini aku lanjut aja buat bersih-bersih kompor. Tadi tuh juga aku tungku kompornya itu udah aku antarin ke kamar mandi ya. Nanti itu mau aku cuci, nggak yang terlalu berkerak banget sih ya, tapi kalau misalnya nggak dicuci takutnya nanti keraknya itu malah makin nempel dan keras gitu kan. Jadi ya aku cuci aja walaupun nggak terlalu banyak banget keraknya, cuman tadi itu rada berminyak gitu ya. Nah untuk cuci tungku kompornya itu tadi itu udah beres aku cuci, dan ternyata itu videonya nggak ke on kan. Ya Allah, bener-bener deh teman-teman ya. Pokoknya begitulah ya teman-teman perjuangan kita sebagai konten kreator. Terkadang itu udah banyak banget gitu ya teman-teman video-videonya yang lagi kita videoin malah ternyata kameranya itu belum di on kan. Masya Allah, nyesek banget nggak sih? Oke lanjut, di sini aku itu mau nyuci piring juga karena cucian piring ini tuh masya Allah ini udah numpuk banget, udah kelihatan banget ya teman-teman banyaknya cangkir, piring, mangkok-mangkok, baskom semuanya itu masya Allah banyak banget. Nah di sini tuh aku nyuci piring sambil juga mau sekalian nih sapa-sapa teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik dan yang nonton video aku ya. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan rutinitas kalian. Dan semoga juga lebih meningkatkan rasa syukur kalian dan tentang apa yang lagi kalian hadapi di hidup kalian gitu ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa untuk selalu syukuri hidup kita saat ini. Untuk kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa ya teman-teman bantu aku agar channel aku lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jika berkenan boleh kalian bantu share, kalian bagikan video aku ini tuh ke seluruh sosial media yang kalian punya, mau baik Facebook, Instagram ataupun WA gitu ya teman-teman. Pokoknya kalian share sebanyak-banyaknya video aku ini, dan semoga juga kalian tuh selalu suka dan betah ya teman-teman nonton video aku sehingga kalian mau balik dan balik lagi ke video-video aku.
Untuk teman-teman dari dalam Indonesia atau dari seluruh Indonesia maupun dari luar Indonesia, aku ucapkan terima kasih banyak ya, karena berkat support dan dukungan kalian aku tuh masih bisa tetap bertahan sampai saat sekarang ini. Dan alhamdulillah channelku itu semakin berkembang ya teman-teman. Aku juga lebih semangat gitu buat ngonten kalau misalnya sering baca komentar-komentar positif dari teman-teman semuanya. When nothing really matters, that's all I wanna do. Untuk teman-teman yang saat ini tuh bener-bener lagi pengen banget nge-YouTube gitu ya, buat mencari kesibukan juga gitu ya, boleh banget ya teman-teman, kalian tuh langsung mulai aja. Dan mungkin untuk yang belum tahu cara ngedit gitu ya teman-teman, boleh kalian scroll aja video aku di bawah-bawah ya teman-teman. Itu tuh ada, kemarin itu aku buatkan video tutorial cara ngedit menggunakan satu aplikasi ya teman-teman. Jadi jangan lupa buat kalian cek agar kalian tuh bisa belajar. Itu memang durasinya sangat panjang ya teman-teman, sekitar 30 menitan, tapi memang itu tuh lumayan detail menurut aku, dan bagi pemula itu insya Allah bakalan paham gitu ya. Jadi untuk kalian udah nggak ada lagi alasan untuk kalian itu tuh nggak mulai ngonten. Pokoknya kalau misalnya saat ini kalau tuh udah punya niat, itu aja udah bagus. Dan jangan lupa untuk kalian realisasikan niat kalian itu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak mulai dari sekarang, ya kapan lagi, kayak gitu. Oke, singkat cerita di sini beres nyuci piring. Alhamdulillah ya teman-teman, cucian piring pokoknya udah kelar. Lanjut di sini aku itu mau nyapu juga untuk di dapur aku, karena ini tuh udah bener-bener kotor banget, masya Allah. Udah nggak enak banget buat diinjek ya, ini tuh lantai berasa kayak nginjek pasir gitu ya, kayak nginjek tanah gitu ya teman-teman, masya Allah. Pokoknya kalau misalnya dapur aku ini ya, dia kan memang tipe dapur yang mudah banget kotor ya, dari yang debuan, dari yang berpasir gitu ya. Jadi kayak harus sering-sering banget dibersihin. Kalau misalnya enggak, dia itu bakalan kayak ngeres banget gitu ya teman-teman untuk lantainya, dan biasanya itu kayak bener-bener nggak enak buat diinjek. Not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Oke, beres nyapu di dapur, lanjut nyapu ke depan juga, ke ruang serbaguna. Nah, kemarin itu ada juga yang nanya sama aku, Bun, katanya itu ya, memangnya pas Bunda tidur di ruang serbaguna ini apa nggak sering ada kaki seribu gitu ya? Alhamdulillah sih teman-teman enggak ya. Ya kadang sih suka ada ya satu-satu kayak gitu ya. Kalau misalnya dibilang banyak sih enggak ya teman-teman, palingan cuma satu-satu gitu ya, ada lah ya kaki seribu. Apalagi kalau kayak udah musim hujan gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya udah musim hujan gitu ya teman-teman, hujan itu hujan lebat kayak gitu ya, makanya kami tuh seringnya itu tidurnya itu di kamar. Tapi kalau udah musim panas dan gerah, itu enaknya tuh tidurnya itu di depan seperti ini ya, atau di ruang serbaguna ini, karena kayak lebih leluasa gitu. Tapi kalau misalnya pas panas-panas gerah itu tidur di kamar, rasanya tuh malah pengap. Nah, lanjut lagi di sini aku nyapu di teras juga. Kemarin itu udah sempat keniat ya teman-teman, pengen beli kursi apa ya, kayak kursi yang plastik gitu sih teman-teman untuk di sini. Jadi kalau pas lagi ada temennya Pak suami, atau lagi ada tamu, atau lagi ada temen yang berkunjung gitu ya, itu tuh bisa duduknya di kursi kayak gitu kan. Cuman itu tuh kemarin mikir lagi, karena anak-anak itu kan lagi masa-masa aktif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ditaruh kursi di sini, pasti bakalan bolak-balik dipanjatin sama anak-anak kayak gitu ya. Jadi kata Pak suami nggak usah dulu. Jadinya ya nggak jadi-jadi ya teman-teman, uangnya juga udah habis kemana aja gitu ya. Jadi ya nanti deh kapan-kapan gitu ya teman-teman buat dibeli gitu ya, kalau misalnya anak-anak itu udah pinter dan mudah dibilangin. Cuaca di tempatku itu tuh lagi mendung banget ya teman-teman, dari pagi gitu ya. Itu tuh cuacanya tuh mendung banget. Ini tuh pakaian aku nggak kering semua. Itu pakaian yang dihanger anak-anak itu tuh banyak yang nggak kering ya. Dan ini tuh pakaian-pakaian aku yang di sini sih alhamdulillah kering ya teman-teman. Itu selimut juga alhamdulillah kering. Tadi tuh memang aku tuh khawatir ya teman-teman, pagi-pagi takutnya selimut ini tuh nggak kering gitu ya, dikarenakan memang cuaca itu kayak bener-bener mendung terus gitu. Terus juga terkadang itu tiba-tiba dadakan hujan. Tapi syukur alhamdulillah, walaupun ini tuh nggak terlalu garing atau kering banget, tapi ini tuh udah kering sih teman-teman. Jadi ya di sini aku angkat aja untuk semua pakaian aku ini. Pokoknya alhamdulillah dan ini tuh masih bisa kering.
see you soon. Oke, lanjut lagi. Di sini aku mau beresin kamar karena itu tadi udah dipakai anak-anak tidur siang dan udah dipakai main juga ya. Jadinya ini tuh berantakan banget. Makanya di sini aku beresin lagi. Pokoknya kalau untuk urusan kamar itu tuh bisa berulang-ulang kali sih buat ngeberesinnya. Cuman ya nggak apa-apa, it's okay. Selagi badan sehat, insya Allah mah kalau cuma beres-beres kamar itu sih mudah dan gampang banget ya teman-teman. Anak-anak itu emang sering banget sih main di sini, cuman ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga kan anak-anak. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian udah ngikutin aktivitas aku dari awal sampai akhir video. Semoga apa yang aku share di video aku ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas kalian ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.